Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siva Salsabila dengan NIM 22810701115. Saya adalah mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan prodi PGMI 4D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai renang. Jadi, renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan serta kaki. Nah, jadi dalam renang itu yang diperlombakan itu ada 4 gaya renang. Yang pertama itu gaya bebas, yang kedua gaya dada, yang ketiga itu ada gaya kupu-kupu dan gaya punggung. Nah, jadi sebelumnya itu mari kita bahas manfaat dari berenang itu apa. Jadi menurut Budi Ningsih dalam bukunya yang berjudul Berenang Gaya Bebas itu, manfaat olahraga renang yang pertama itu sebagai sarana bermain atau rekreasi. Nah, kolam renang dapat dijadikan tempat rekreasi. Hal tersebut yang membuat banyak anak dan banyak orang yang sangat menyukai berenang gitu saat liburan. Nah, yang kedua itu menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik. Jadi, manfaat yang kedua ini pada balita kan masih masa pertumbuhannya. Nah, di sini itu bisa perkembangan persendian dapat tumbuh optimal, lalu tubuh menjadi lentur dan pertumbuhan badan meningkat. Yang ketiga itu ada dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air. Jadi bagi orang yang takut pada air sangat dianjurkan untuk belajar berenang agar rasa takut pada airnya bisa berkurang gitu. Nah, yang keempat itu dapat meningkatkan keberanian, percaya diri dan mengasah kemandirian. Karena kan kalau olahraga renang ini sendiri dapat mendorong kita tumbuh menjadi sosok yang berani, percaya diri tinggi dan mandiri. Karena kita juga kan berani, tadinya kan takut pada air kan pasti kan, tapi karena kita latihan berenang terus, maka kita bisa menjadi orang yang berani. Yang kelima itu meningkatkan kemampuan sosial. Nah, seperti diketahui, olahraga renang itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi bisa meningkatkan rasa sosial kita agar kita itu tidak sendiri aja gitu. Nah, jadi kita bahas dulu gaya-gaya renang yang tadi telah disebutkan. Untuk diperlombakan itu yang pertama itu gaya bebas. Jadi gaya bebas ini posisinya adalah posisi dada menghadap ke permukaan air. Nah, kedua belah tangan ini secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Jadi contohnya itu seperti ini. Dilakukan secara terus-menerus dan sewaktu berenang gaya bebas itu posisi wajah itu menghadap ke permukaan air. Pernapasan juga dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air. Jadi saat ini tuh dilakukan pernapasan. Sewaktu menengahi napas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Nah, yang kedua itu ada gaya dada. Nah, gaya dada merupakan gaya renang paling diminati oleh siswa untuk renang rekreasi sendiri. Nah, posisi tubuh itu stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Nah, gaya dada ini bisa disebut dengan gaya katak atau gaya kodok. Nah, berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air namun berbeda dari gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, kedua belah kaki itu menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. Jadi seperti ini nih contohnya. Seperti membelah air, jadi gerakan tangannya itu. Nah, berikutnya itu ada renang gaya punggung. Orang berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Jadi kita itu misalkan air, lalu kita itu ngadepnya kayak ke atas seperti itu. Nah, gerakan gaya punggung ini sama seperti gerakan gaya bebas.
Tetapi bedanya itu kalau gaya bebas kan menghadapnya ke permukaan air, lalu tangannya ke depan, mengayuh ke depan. Kalau gaya bebas itu tidak, kalau gaya punggung itu tidak, tapi seperti ini. Nah, berikutnya itu untuk gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba itu salah satu gaya berenang dengan posisi dada berenang. Posisinya itu dadanya menghadap ke permukaan air, kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Nah, untuk gaya kupu-kupu ini gerakan tangannya itu seperti ini. Saat kita berada di atas permukaan air, maka kita itu bisa bernafas. Lalu saat menyelam, dan untuk posisi bernafasnya itu saat kita keluar sebelum kepala muncul dari air. Nah, udara dihirup melalui mulut ketika kepala berada di luar air. Jadi kalau gaya kupu-kupu ini gaya yang seperti lumba-lumba gitu. Jadi kalau saat di atas air kita melakukan pernapasannya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.